Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat selalu terlimpah rizki yang melimpah, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Video Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk melanjutkan misinya, untuk mendatangi dan menemui Mat Suling, yang berada di lereng Gunung Gembok, di Kabupaten Pacitan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, ketika Dukun Condrowangi mengajak Gus Nur Samsun untuk menemui Mat Suling di pondok lereng Gunung Lawu, ternyata Mat Suling sudah tidak ada di tempatnya. Bahkan dari bekas bubuk bambu Mat Suling yang sudah tak terawat itu, sepertinya Mat Suling sudah meninggalkan tempat itu sudah cukup lama. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian sangat marah kepada Dukun Condrowangi. Dia merasa telah ditipu oleh dukun itu. Condrowangi sering berkata bahwa dia telah disuruh oleh Mat Suling untuk memfitnah Gus Nur Samsun untuk melakukan balas dendam. Dan karena itulah dia mengatakan sering bertemu dengan gurunya itu. Akan tetapi, ternyata Condrowangi ternyata tidak tahu bahwa Mat Suling sudah pergi dari pondoknya di Gunung Lawu ini. Dan karena merasa ditipu Condrowangi itulah, Gus Nur Samsun kemudian menghajar dukun itu. Sampai pada akhirnya Condrowangi mengatakan bahwa saat ini Mat Suling berada di sebuah lereng gunung tinggi yang sangat jauh, yang tepatnya adalah di puncak Gunung Gembok, Kabupaten Pacitan. Pacitan? Ya. Di mana? Sebentar. Gunung Gembok kalau nggak keliru. Dan setelah mengetahui keberadaan Mat Suling itulah, Gus Nur Samsun kemudian mengusung sebuah rencana. Yaitu Gus Nur Samsun akan mendatangi Gunung Gembok tempat Mat Suling itu, dan bagaimanapun caranya, dia harus bisa menemukannya. Gus Nur Samsun tahu bahwa perjalanan itu mungkin akan sangat melelahkan dan berbahaya. Apalagi Dukun Condrowangi mengatakan bahwa ada perlu beberapa hari untuk bisa mencapai lokasi Mat Suling itu. Dan karena itulah, Gus Nur Samsun segera bergegas untuk menyiapkan perbekalan yang cukup, untuk melakukan ekspedisi untuk menemukan Mat Suling. Bahkan malam ini juga Gus Nur Samsun berangkat untuk memulai perjalanan itu. Sehingga mereka harus rela bermalam di tengah hutan, dan mereka memasang tenda untuk tempat beristirahat. Mandi, nanti ditemenin sama dia. Di bawah itu ada air terjun. Mandi, cuci muka dulu sana. Nanti habis itu sarapan. Perjalanan yang sulit dan berbahaya itu telah dimulai. Demi untuk menuntaskan sebuah misi yang sangat mulia, untuk bisa menemukan Mat Suling dan untuk menobatkannya. Gus Nur Samsun yang pasti tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena yang dia cari ini adalah Mat Suling, seorang gurunya para dukun, dan dia adalah orang yang sangat sakti. Bahkan andaikan nanti bisa bertemu pun, belum tentu Mat Suling akan menerima kedatangannya dengan baik-baik, karena cerita yang didengar dari Condrowangi itu, Mat Sulinglah yang menyuruhnya untuk berbuat jahat kepada Gus Nur Samsun. Sehingga bisa jadi mereka akan berduel untuk membuat perhitungan. Bahkan bisa jadi Gus Nur Samsun tidak akan menghadapi Mat Suling dengan seorang diri. Karena banyak murid-muridnya yang mungkin akan melindungi dan menolongnya. Akan tetapi, semua kemungkinan buruk itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Gus Nur Samsun. Hanya satu tujuan yang saat ini ingin dia lakukan, yaitu untuk menemukan Mat Suling, dan minta kejelasan tentang fitnah yang telah Mat Suling lakukan. Dan andaikan benar Mat Sulinglah yang tega berbuat jahat itu, maka mau ndak mau Gus Nur Samsun harus kembali menobatkan dukun sakti itu. Dan karena dengan tekad yang kuat itulah, Gus Nur Samsun kemudian rela melaksanakan perjalanan melelahkan ini. Naik gunung turun gunung, dan menyusuri lebatnya hutan di pegunungan. Bahkan cuaca hujan yang mengguyur, seakan telah menguji misi suci Gus Nur Samsun itu. Tentu kita semua yang melihat dan mencintai Gus Nur Samsun, akan meneteskan air mata dengan tekad kuat perjuangannya. Dan tentulah dengan lubuk hati yang sangat dalam kita berdoa. Semoga misi Gus Nur Samsun ini berjalan membawa keberhasilan, dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.